Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 274. Pokok bahasan edisi 274 adalah kalimat kebiasaan sekarang. Kalimat kebiasaan sekarang. Ini istilah kita saja ini ya, kalimat kebiasaan sekarang. Kalau dalam bahasa Inggris, kalimat kebiasaan sekarang ini disebut simple present tense. Kalimat kebiasaan adalah kalimat yang menunjukkan perbuatan yang diulang-ulang. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dan sebagainya, sehingga perbuatan itu merupakan kebiasaan si pelaku. Ya. Misalnya, saya mengunjungi ibu saya setiap minggu, dan mengunjungi ibu saya setiap minggu itu sudah merupakan kebiasaan saya sekarang, ya. Sekarang. Setiap kalimat kebiasaan itu macam-macam. Ada kalimat kebiasaan sekarang, ada kalimat kebiasaan lampau. Insya Allah semuanya akan kita pelajari di edisi ini. Dengan demikian, coba lihat poin ini, poin 3. Keterangan waktu yang lazim digunakan dalam kalimat kebiasaan adalah keterangan waktu yang menggunakan kulla. Kulla itu setiap, ya. Contoh kulla yaumin. Kulla yaumin setiap hari. Jadi kombinasi kulla yaumin ini merupakan prasa idhafiyun yang mudhafnya kulla. Oleh karena itu kulla itu tidak bertanwin, tidak beralif lam. Kemudian mudhaf ilaih yaitu yaumin. Oleh karena itu yaumin itu majrur, ya. Perhatikan kulla. Kulla itu berharokat akhir fathah, ya. Walaupun sebetulnya bisa kullu, bisa kuli. Tapi setiap hari yang menunjukkan waktu itu harus berharokat akhir fathah. Oleh karena dalam bahasa Arab keterangan waktu itu mansub, ya. Kulla yaumin setiap hari. Kulla usbu'in, usbu' itu minggu, setiap minggu. Kulla syahrin, setiap bulan. Kulla sanatin, setiap tahun dan sebagainya. Ya, setiap jam itu kulla sa'atin. Ya, setiap menit kulla daqiqatin. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada juga keterangan waktu yang menunjukkan kebiasaan yang sifatnya tidak definite. Kalau kulla yaumin ini bersifat pasti setiap hari. Kulla usbu'in bersifat pasti setiap minggu. Ada yang tidak tertentu. Misalnya daiman. Daiman itu selalu. Jadi selalu itu menunjukkan kebiasaan, tapi dia tidak definite. Ya. Tidak bisa diinikan ininya. Ya, misalnya saya selalu pergi ke pasar. Saya selalu pergi ke pasar. Selalu itu kapan? Ya, tidak diinikan ininya. Adatan biasanya. Dia biasanya datang ke rumah saya pada pagi hari. Pukul berapa dia datang? Kita nggak tahu, ya. Tapi biasanya datangnya itu pada pagi hari. Ghaliban itu sering. Ahyanan itu kadang-kadang. Nadiran itu jarang-jarang. Coba lihat keterangan waktu indefinite ini selalu mansub, ya. Daiman, adatan, ghaliban, ahyanan, nadiran. Oleh karena dia keterangan waktu. Nah, yang tertentu kulla yaumin, ya mansub. Yang dinasabkan itu ininya. Kata pertamanya itu kulla yaumin, kulla usbu'in, kulla syahrin, kulla sanatin. Ya. Jadi ini
daiman, adatan dan seterusnya ini menunjukkan urut-urutannya ya. Kalau daiman itu selalu itu 100%. Ya. Kalau adatan biasanya ya sekitar 80-85%. Kalau ghaliban sering biasanya 75%, sekitar itu ya. Ahyanan kadang-kadang itu ya katakanlah 50%. Kalau nadiran jarang-jarang itu ya 30%. Ya, jadi setelah nadiran ada lagi hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. Kemudian setelah itu yang 0% itu tidak pernah ya. Itu nanti kita ini kan. Jadi keterangan waktu ini lazim digunakan dalam kalimat kebiasaan sekarang, atau dalam bahasa Inggris dinamakan simple present tense ya. Kalimat kebiasaan sekarang. Kalimat kebiasaan ini merupakan kalimat fi'liyah. Jadi kalimat kebiasaan sekarang fi'liyah. Fi'liyah berarti awalnya itu kata kerja ya. Awalnya itu kata kerja. Misalnya saya biasanya menonton televisi pada pagi hari. Menonton itu kata kerja dah. Jadi itu kalimat fi'liyah. Dan posisi kata kerjanya itu di depan ya. Jadi mula-mula pada edisi ini kita pelajari kalimat kebiasaan sekarang fi'liyah yang subjeknya itu bukan kata ganti. Yang subjeknya itu bukan kata ganti. Seperti ini. Jadi anak laki-laki itu pergi setiap pagi. Jadi subjeknya anak laki-laki itu bukan kata ganti ya. Kalau ini bentuk jamak dari anak laki-laki itu. Anak-anak laki-laki itu pergi setiap pagi. Kulla sabahin. Ya, anak perempuan itu pergi setiap pagi. Anak-anak perempuan itu pergi setiap pagi. Jadi kalimat kebiasaan yang dikenalkan di edisi 274 adalah kalimat kebiasaan yang subjeknya bukan kata ganti. Nanti pada edisi 275 dikenalkan kalimat kebiasaan yang subjeknya kata ganti. Misalnya mereka datang setiap hari Minggu. Mereka subjeknya. Ya, kami pergi ke sana setiap sore. Jadi subjeknya itu kami, itu nanti. Dengan demikian kalimat kebiasaan sekarang fi'liyah yang subjeknya bukan kata ganti, tidak sama dengan kata ganti, mengacu pada pola fi'il mudhari plus fa'il. Jadi kalimat kebiasaan itu ditunjukkan oleh fi'il mudhari, bukan fi'il madin ya. Kalau fi'il madin itu kalimat lampau. Ya, jadi kalimat kebiasaan sekarang fi'liyah adalah kalimat yang awalnya itu kata kerja. Awalnya itu kata kerja. Kata kerja yang ada di awal itu kata kerja mudhari yang tasrifnya ini. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Jadi untuk bisa membentuk kalimat kebiasaan sekarang fi'liyah, kita harus tahu mentasrif fi'il mudhari ya. Jadi tasrif fi'il mudhari harus tahu. Jadi kata kerja yang ada di awal itu fi'il mudhari. Oleh karena fi'il mudhari itu berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi. Kalimatnya kalimat sedang, nanti kita pelajari itu. Tiap hari itu kalimat kebiasaan ini. Kemudian pada waktu yang akan datang itu kalimat akan ya. Itu fi'ilnya itu mudhari. Fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu 14 tasrifnya. Ya, yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna. Yang mana ini yang digunakan dari 14 tasrif mudhari itu? Nah, ini pedomannya. Jika subjeknya laki-laki, maskulin, gunakan mudhari untuk huwa.
Mudhari untuk huwa itu yansuru. Ya, yansuru. Ciri mudhari untuk huwa itu awalannya itu ya, kemudian dia tidak disambungkan dengan apapun. Yansuru itu nggak disambungkan dengan apapun. Kalau yansurani itu disambungkan dengan ani. Jadi fi'il mudhari untuk huwa itu cirinya awalannya ya, dan dia tidak disambungkan dengan apapun. Jika S feminin, gunakan fi'il mudhari untuk hiya. Fi'il mudhari untuk hiya itu awalannya ta. Kalau untuk huwa awalannya ya, untuk hiya awalannya ta. Dan dia pun tidak disambungkan dengan apapun. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, fi'il mudhari untuk huwa dan untuk hiya itu termasuk minal af'alil arba'ah. Jadi 4 kata kerja spesifik ya, 4 kata kerja. 2 lagi itu ini ansuru untuk saya dan suruh untuk kami ya. Jadi kita harus lihat jenis kelamin subjek. Subjek itu posisinya setelah kata kerja. Nah, ini setelah verb itu subjek. Dan subjek jumlah fi'liyah itu namanya fa'il. Ya kan? Nah, fa'il. Kalau subjek jumlah ismiyah itu namanya mubtada. Posisinya paling depan. Kalau subjek kalimat fi'liyah itu dinamakan fa'il dan posisinya setelah kata kerja. Jadi lihat jenis kelamin subjek. Kalau jenis kelamin subjek itu laki-laki, gunakan mudhari untuk huwa. Kalau perempuan, gunakan mudhari untuk hiya. Contoh, di sini memang tidak saya cantumkan terjemahan bahasa Indonesianya ya. Yadhhabul waladu kulla sabahin. Fi'il mudhari'nya yadhhabu. Lihat berawalan ya kan? Nah, ini untuk huwa. Yadhhabul waladu kulla sabahin. Cara menerjemahkannya dari subjek. Anak laki-laki itu pergi setiap pagi. Kalau dalam bahasa Inggris itu the boy goes every morning. The boy goes every morning. Kemudian contoh kedua, subjeknya itu jamak. Al-aulad itu bentuk jamak dari al-walad. Al-walad itu anak laki-laki itu. Al-auladu anak-anak laki-laki itu. Tapi tetap maskulin ya. Tetap maskulin. Cuma yang pertama itu maskulin tunggal, ini maskulin jamak. Jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk huwa. Yadhhabu juga. Yadhhabul auladu kulla sabahin. Anak-anak laki-laki itu pergi setiap pagi. Ingat, setiap pagi itu kulla sabahin. Setiap sore kulla masain. Ya, kulla masain. Jadi walaupun subjeknya berubah dari tunggal ke jamak, kata kerja yang digunakan itu tetap. Oleh karena pedomannya itu bukan tunggal jamak, tapi laki-laki perempuan ya. Walaupun jamak, asal tetap jenis kelaminnya laki-laki, ya kita gunakan fi'il mudhari untuk huwa. Nah, sekarang coba al-bintu itu anak perempuan. Jadi jenis kelaminnya perempuan. Kalau jenis kelaminnya feminin, gunakan fi'il mudhari untuk hiya. Fi'il mudhari untuk hiya itu berawalan ta. Coba lihat ini hiya awalnya ta kan? Dan dia pun tidak bersambung dengan apapun. Jadi tadhhabul bintu kulla sabahin. Anak perempuan itu pergi setiap subuh, setiap pagi. Jadi ini bisa kita lengkapi. Tadhhabul bintu ila suqi kulla sabahin. Jadi anak perempuan itu pergi ke pasar setiap pagi. Kemudian al-banatu jamak dari al-bintu. Al-bintu itu anak perempuan itu, al-banatu anak-anak perempuan itu. The girls. Kalau dalam bahasa Inggris mudah saja. Ya, bentuk jamak itu dibentuk dari bentuk tunggal dengan menambahkan s. Tadhhabul banatu kulla sabahin. The girls go
every morning, ya. The girls go every morning. Jadi itu semuanya dinamakan kalimat-kalimat kebiasaan, ya. Jadi kalau keterangan waktunya itu pakai kulla, itu kalimatnya pastilah kebiasaan, ya. Pastilah kebiasaan. Jadi coba lihat, tadhhabul bintu kulla sabahin, anak perempuan itu pergi setiap pagi. Artinya kebiasaan anak perempuan itu dia pergi setiap pagi. Itu poin satu. Kemudian kalimat kebiasaan sekarang itu bisa juga dituangkan dalam jumlah ismiyah, ya. Jadi kalimat kebiasaan sekarang itu bisa dibentuk dalam jumlah fi'liyah, bisa juga dibentuk dalam jumlah ismiyah. Arti sama, terserah kita mau pakai jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini ini sesuai dengan bahasa kita, ya. Bahasa kita itu subjek predikat, ya. Subjek predikat. Ya, ini sesuai. Kita lebih senang dengan ini, jumlah ismiyah ini. Jadi kalimat kebiasaan sekarang ismiyah yang subjeknya bukan kata ganti itu mengacu pada pola mubtada dulu, baru fi'il mudhari. Kalau fi'liyah, fi'il mudhari dulu, baru fa'il, ya. Fi'il mudhari baru fa'il. Mubtada itu apa? Itu subjek. Itu subjek. Kalau di jumlah ismiyah, dia dinamakan fa'il dan posisinya itu setelah kata kerja. Kalau jumlah ismiyah, dia dinamakan mubtada dan posisinya paling depan. Ya, mubtada plus fi'il mudhari. Ya kan? Kemudian jadi kalau kita ini juga menyangkut transformasi sebetulnya. Perubahan jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah subjeknya itu di tengah atau setelah kata kerja. Kalau jumlah ismiyah subjeknya itu di depan, ya, di depan. Jadi fa'il itu kita jadikan mubtada. Kemudian coba lihat, ubah fa'il S menjadi mubtada S. Ini namanya saja yang berubah. Ubah fa'il menjadi mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia, fa'il itu subjek, mubtada juga subjek. Tapi fa'il itu subjek kata kerja, posisinya itu setelah kata kerja, sedangkan mubtada itu subjek jumlah ismiyah, posisinya itu paling depan. Kemudian ada lagi yang harus dilakukan, selaraskan mubtada dengan khabar, selaraskan mubtada dengan khabar dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Ya. Jadi selaraskan mubtada dengan khabar dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Jadi subjek dan mubtada dan khabar itu harus selaras dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Kalau fa'il dan fi'il, kata kerja dan fa'il, itu hanya selaras dalam hal jenis kelamin saja. Kalau laki-laki gunakan kata kerja untuk dia laki-laki, kalau jenis kelamin perempuan gunakan kata kerja untuk dia perempuan. Tapi kalau mubtada khabar itu tidak selaras dalam hal jenis kelamin saja, tapi juga selaras dalam hal bilangan. Jadi mari kita ubah ini. Mari kita ubah yadhhabul waladu kulla subahin ke dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Bagaimana mengubahnya itu? Ini subjek fa'il ini ubah jadi mubtada. Mubtada itu posisinya di depan. Jadi al-waladu itu letakkan di depan, al-waladu. Kemudian baru kata kerjanya yadhhabu. Baru keterangan waktu kulla sabahin. Kemudian sesuaikan kata kerja dengan mubtada. Mubtadanya itu laki-laki tunggal. Oleh karena itu kata kerjanya juga harus laki-laki tunggal. Nah ini laki-laki tunggal huwa. Jadi kalimatnya menjadi al-waladu yadhhabu kulla yaumin. Kalau fi'liyah yadhhabu al-waladu kulla sabahin, ya, setiap pagi. Sama artinya itu. Sama artinya.
walaupun kalau kita ini lebih jauh nanti, ini al-waladu yadhhabu kulla sabahin itu lebih emphatic, lebih kuat daripada yadhhabu al-waladu kulla yaumin. Kenapa lebih kuat? Oleh karena di sini al-waladu hanya disebut satu kali, yadhhabul waladu. Kalau di sini al-waladu itu disebut di depan, kemudian yadhhabu ini juga mengandung al-waladu. Yadhhabu itu kan dia pergi, dianya itu kan al-waladu. Jadi al-waladu itu disebut dua kali. Ya, pengulangan kata itu menunjukkan bentuk penguatan, ya. Penguatan. Oke. Kemudian ini yadhhabul auladu kulla sabahin. Ini fi'liyah. Ya, yadhhabu fi'liyah itu kata kerja dulu, baru subjek. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, ini subjeknya diletakkan di depan. Al-auladu, nah ini baru yadhhabu kulla sabahin. Kemudian kata kerja ini harus disesuaikan dengan al-auladu, dengan subjek. Ya, dengan subjek. Ini selaraskan mubtada dengan khabar dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Jenis kelamin dan bilangan. Jadi subjeknya ini jamak, al-auladu, anak-anak laki-laki itu. Berarti hum, ya. Berarti dia itu hum. Hum. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, yaitu hum. Hum jamak dan jenis kelaminnya laki-laki. Gunakan kata kerja mudhari untuk itu. Kata kerja mudhari untuk hum itu cirinya awalannya ya, kita lihat awalannya ya, kemudian dia berakhir dengan una, yansuruna. Kalau untuk zahaba, yadhhabuna. Jadi kalimatnya menjadi al-auladu yadhhabuna kulla sabahin. Anak-anak laki-laki itu pergi setiap pagi. Al-bintu tadhhabu kulla sabahin. Al-bintu tadhhabu kulla sabahin. Itu ubahan dari ini. Tadhhabul bintu kulla sabahin itu ismiyah. Kalau fi'liyah, ini subjeknya itu taruh di depan. Al-bintu baru kata kerja, tadhhabu kulla sabahin. Nah, ini sudah sesuai ini. Jadi tadhhabu ini fi'il mudhari untuk dia perempuan, ya, untuk hiya. Untuk hiya. Nah. Kemudian kalau anak perempuannya itu banyak, al-banatu yadhhabna kulla sabahin. Jadi gunakan kata kerja untuk jamak perempuan. Jamak perempuan hunna. Ini hunna. Hunna itu fi'il mudhari'nya yansurna, berawalan ya, dan dia berakhir dengan nun niswah. Ya, dalam konteks dhahaba yadhhabu, dia menjadi yadhhabna. Al-banatu yadhhabna kulla sabahin. Jadi kehati-hatian perlu dimunculkan di sini, ya. Apabila subjeknya itu jamak. Subjeknya jamak laki-laki, gunakan kata kerja untuk jamak laki-laki, untuk hum. Subjeknya jamak perempuan, kata kerja itu gunakan kata kerja untuk jamak perempuan, ya, untuk jamak perempuan, ya. Jadi kita harus mengetahui tasrif 4 kata kerja, yadhhabu, yadhhabuna, tadhhabu, yadhhabna, ya, 4 kata kerja. Ya, kalau di sini, kalau di jumlah fi'liyah ini, kita hanya mengenal 2 tasrif kata kerja, yadhhabu dan tadhhabu. Oleh karena penyesuaian dalam hal bilangan tidak dilakukan, ya. Nah, seperti al-banatu walaupun jamak, kita gunakan tadhhabu. Jadi yang menentukan hanya jenis kelamin saja, bukan bilangannya. Jadi ini bukan yadhhabnal banatu kulla sabahin, bukan. Seperti ini. Yadhhabul auladu kulla sabahin, bukan yadhhabunal auladu kulla sabahin, ya, bukan. Oke, itulah kalimat kebiasaan sekarang, ya, kalimat kebiasaan sekarang. Mari kita kerjakan latihan.
Jadi kalimat kebiasaan sekarang itu bisa dibentuk dalam jumlah fi'liyah maupun dalam jumlah ismiyah ya. Nah, ini ada 6 kalimat kebiasaan sekarang yang kita disuruh terjemahkan ke dalam ismiyah maupun ke dalam fi'liyah. Coba fi'liyah dulu ya, fi'liyah dulu. Aisyah mengunjungi, mengunjungi itu zara yazuru. Zara yazuru. Zara yazuru, ziarah. Nah, dari sini itu. Zara yazuru. Nah, ini kata kerja mudhari'nya, yazuru. Nah, siapa yang mengunjungi? Yang mengunjungi Aisyah. Aisyah itu perempuan ya. Yang penting di sini jenis kelaminnya. Kalau fi'liyah perempuan. Kalau perempuan itu awalannya ta ya. Kalau ini untuk laki-laki. Jadi tazuru yang ditulis dulu kata kerjanya. Tazuru. Nah, ini verb, ini kata kerja ya. Tazuru, ini kata kerja. Kemudian subjeknya siapa? Subjeknya itu Fatimah. Aisyah. Aisyah. Tazuru Aisyatu. Aisyatu. Aisyah itu marfu oleh karena dia subjek ya. Ini verb, ini subjek. Subjek itu marfu. Jadi Aisyah itu marfu dengan dhammah. Kemudian setelah Aisyah ada lagi Fatimah. Fatimah itu yang dikunjungi, objek. Ini objek ini. Objek itu mansub ya. Jadi Fatimata. 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 Perhatikan. Aisyah itu Aisyatu, Fatimah, Fatimata. Aisyatu oleh karena dia subjek, Fatimata oleh karena dia objek. Tazuru Aisyatu Fatimatu. Aisyah mengunjungi Fatimah setiap minggu. Kulla usbu'in. Kulla usbu'in. Kulla usbu'in. Begitu ya. Kulla usbu'in, setiap minggu. Ini jumlah fi'liyah. Oleh karena strukturnya VS. V dulu baru subjek. Kalau kita ubah ke dalam bentuk fi'liyah, ini subjeknya itu taruh di depan. Aisyatu. Aisyatu. Dia marfu ya. Oleh karena mubtada itu marfu, fa'il juga marfu. Aisyatu, baru kata kerjanya. Baru kata kerjanya. Tazuru, kata kerja untuk dia perempuan, dia tazuru. Tazuru ya. Fatimata. 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 Kulla usbu'in. Kulla usbu'in. Kulla usbu'in. Jadi kalau fi'liyah kata kerjanya tazuru. Kalau ismiyah kata kerjanya juga tazuru. Itu terjadi apabila subjeknya itu tunggal. Jadi perlu dicatat sebagai dalil bahwa apabila subjeknya itu tunggal, kalau kita ubah ke dalam ismiyah, balik saja. Aisyatu taruh di depan, kemudian ini taruh setelahnya. Aisyatu tazuru Fatimata kulla usbu'in. Ceteris paribus. Yang lain tetap. Tapi kalau subjeknya itu bukan tunggal, harus ada penyesuaian ya. Harus ada penyesuaian. Seperti ini. Al-auladu yadhhabuna kulla sabahin. Kalau ismiyah, yadhhabu al-auladu kulla sabahin. Ini kalau fi'liyah. Kalau ismiyah, ini taruh ke depan. Al-auladu ini juga harus diubah menjadi yadhhabuna kulla sabahin. Marwan sering datang ke sini pada pagi hari. Datang itu apa? Datang itu ja'a.
Ja'a yaji'u atau ata ya'ti. Ya, datang itu ja'a yaji'u, datang. Atau ata, ini sinonimnya, ata ya'ti. Ata ya'ti. Ya'ti, ya. Kita gunakan ja'a saja. Yang datang siapa? Yang datang itu si Marwan. Marwan itu laki-laki. Jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk laki-laki berawalan ya, yaji'u. Yaji'u yaji'u Marwanu yaji'u Marwanu ke sini ilahuna. Ke itu ilah, ya. Ilahuna. Yaji'u Marwanu ilahuna pada pagi hari. Pada pagi hari. Ini keterangan waktu, ya. Dalam bahasa Arab keterangan waktu itu mansub. Jadi pagi itu sabah. Jadi pada pagi hari sabahan. Ya, sabahan. Nanti akan kita dalami nih keterangan waktu ini. Yaji'u Marwanu, bukan Marwani. Marwanu. Oleh karena dia itu subjek, ya. Yaji'u Marwanu ilahuna sabahan. Ya, Marwan datang ke sini pada pagi hari. Ini fi'liyah. Kalau ismiyah, kita lihat subjeknya kan tunggal. Kalau tunggal ya balik saja. Marwanu yaji'u ilahuna sabahan. Ya. Jadi Marwanu yang pertama itu fi'liyah, ya. Marwanu, kemudian baru kata kerja yaji'u ilahuna sabahan. Jadi kalau subjeknya itu tunggal, balik saja, ya. Balik saja. Tidak akan pernah ada penyesuaian kata kerja. Petani-petani itu menanam pisang setiap tahun. Pisang itu mauzun. Pisang itu mauzun. Menanam itu zara'a yazra'u. Menanam itu zara'a. Coba huruf ketiga itu merupakan huruf kerongkongan ain. Jadi dia mengacu pada varian A. Yazra'u. Berdasarkan dalil, ya. Yazra'u. Jadi petani-petani itu, kita anggap petani-petaninya itu laki-laki, ya. Petani itu fallah. Fallahun, laki-laki. Kalau perempuan fallahatun. Untuk jamak mudzakkar salim, fallahuna. Fallahuna menanam pisang setiap tahun. Jadi subjeknya itu bukan kata ganti, kita tinggal lihat jenis kelaminnya. Subjeknya petani-petani itu laki-laki. Jadi gunakan kata kerja mudhari untuk dia laki-laki. Berawalan ini, ya, berawalan ya. Jadi yazra'u. Perhatikan ini. Yazra'u. Kita gunakan yazra'u oleh karena jenis kelamin subjeknya laki-laki. Subjeknya itu petani-petani itu. Petani-petani itu al-fallahuna. Al-fallahuna. Yazra'ul fallahuna. Pisang. Pisang itu al-mauza. Al-mauzu. Al-mauza. Kenapa al-mauza? Oleh karena dia objek. Objek itu harus mansub. Yazra'ul fallahuna al-mauza setiap tahun. Kulla sanatin. Tuh. Kulla sanatin. Kulla sanatin, ya. Kulla sanatin.
Jadi yazra'ul fallahun al-mauza kulla sanatin. Ini jumlah fi'liyah. Kalau kita ubah ke jumlah ismiyah dengan arti sama, ini subjeknya ini fa'ilnya itu kita ubah menjadi mubtada, kita letakkan di depan. Al-fallahuna, al-fallahuna. Hati-hati kalau subjeknya itu tidak tunggal. Kalau subjeknya itu tunggal seperti ini, yaji'u Marwan tinggal balik saja ya. Seperti tazuru Aisyah tunggal balik saja. Tapi kalau tidak tunggal itu dibalik dan disesuaikan ininya. Disesuaikan bilangannya. Jadi al-fallahuna itu jamak laki-laki ya. Maka kata kerja yang digunakan bukan yazra'u, jamak laki-laki hum. Yansuruna. Yansuruna berawalan ya, berakhir dengan una. Yazra'una. Al-fallahuna yazra'una. Yazra'una. Yazra'una al-mauza kulla sanah, sama ya. Al-fallahuna yazra'una al-mauza kulla sanah. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Fatimah kadang-kadang membawa tasnya ke pasar setiap pagi. Fatimah kadang-kadang membawa tasnya setiap pagi. Kita lihat subjeknya perempuan ya, Fatimah. Jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk huwa, untuk hiya. Untuk hiya itu berawalan apa? Berawalan ta. Ya, berawalan ta. Membawa itu hamala yahmilu. Hamala yahmilu. Membawa itu hamala yahmilu. Yahmilu. Nanti orang yang membawa itu hamil, ya. Orang hamil itu hamil. Jadi ininya subjeknya perempuan. Jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk perempuan. Jadi ini berawalan ta ya. Tahmilu. Tahmilu. Perhatikan ini tahmilu. Kadang-kadang. Nah, di sini ada keterangan waktu yang indefinite. Coba lihat di situ. Kadang-kadang itu apa? Kadang-kadang itu ahyanan, ya. Kadang-kadang itu ahyanan, itu nomor 2 dari bawah. Jadi tahmilu ahyanan. Tahmilu ahyanan. Siapa itu yang membawa itu? Fatimah. Fatimah itu Fatimatu. Tahmilu ahyanan Fatimatu. Ini subjek ya, ini kata kerja. Ini keterangan waktu yang indefinite. Membawa apa? Tas. Tas itu haqibah. Tas itu haqibah. Haqibatun. Haqibah. Haqibah ya. Jadi tasnya itu mudhafun ilaih. Haqibataha. Haqibataha. Ha itu ha sifatibah. Haqibataha. Kenapa ta? Oleh karena dia objek. Tasnya. Kalau dia itu subjek, haqibatuha. Kalau didahului oleh kata depan haqibatiha, tapi oleh karena objek haqibataha. Tahmilu ahyanan Fatimatu haqibataha ke pasar, ila suqi, ya, setiap pagi, kulla yaumin, kulla sabahin, kulla sabah
sabahin ya. Nah, itu. Jadi tahmilu ahyanan Fatimatu haqibataha ila suqi kulla sabahin. Itu fi'liyah. Nah, itu fi'liyah. Kalau ismiyah, ini subjeknya taruh di depan. Fatimatu gitu kan. Ahyanan ini nih, kata kerjanya taruh di sini. Tahmilu haqibataha ila suqi kulla sabahin. Kita lihat subjeknya tunggal kan, Fatimah tunggal. Kalau tunggal tinggal balik saja. Jadi yang lain-lain itu nggak diubah ya. Ceteris paribus. Jadi ismiyahnya Fatimatu ahyanan tahmilu haqibataha ila suqi kulla sabahin. Nomor 5, penjahit-penjahit itu pulang ke rumah dengan jarang-jarang ya. Jarang-jarang, nadiran. Tuh. Jarang-jarang itu paling bawah, nadiran. Penjahit itu khayat. Kita anggap laki-laki. Oh, kita anggap perempuan ya. Oke, kita anggap perempuan. Perempuan, oleh karena perempuan, maka kata kerjanya ini harus kata kerja untuk dia perempuan ya. Yarji'u, roja'a, pulangkan itu. Roja'a, yarji'u. Dia mengacu pada varian i. Jadi oleh karena ininya itu perempuan, tarji'u. Jadi kita anggap perempuan ini penjahit-penjahitnya ini. Tarji'u penjahit khayat. Penjahit itu khayat. Ini nomor 4 ya. Nomor 5. Penjahit itu khayat. Khayatun. Khayatun. Kalau perempuan khayatatun. Khayatatun. Kalau jamak ini khayatat. Ini kalau dijamakkan ini khayata, ini pakai alif, khayatatun, ta ini ta biasa. Itu jamak muannats salim. Kalau ini dijamakkan khayatun, jamak mudzakkar salim berakhiran una. Khayatun. Jadi tarji'u, penjahit-penjahit itu al-khayatatu tarji'u al-khayatatu. Hati-hati ya, ini jamak, tidak tunggal. Tarji'ul khayatatu, pulang ke rumah, ilal baiti, ada jarang-jarang lagi, ada jarang-jarang. Ini jarang-jarang. Tarji'ul khayatatu nadiran. Jarang-jarangnya kita buat di sini ya. Nadiran. Jadi tarji'ul khayatatu nadiran ilal baiti, dengan bil hafilah, bil by bus, bil hafilati, ini lam,
hafilati. Bil hafilah dengan bus. Kalau dengan kereta api, bil qitar. Kalau dengan mobil, bis sayyarah. Jadi tarji'ul khayatatu nadiran ilal baiti bil hafilah. Ya. Nadiran ini juga bisa diletakkan di sini. Tarji'u nadiran al khayatatu ilal baiti bil hafilah. Gitu. Kalau kita ubah ini kalau fi'liyah. Kalau ismiyah ininya kita pindahkan ke depan ya. Al khayatatu baru kata kerja. Kata kerjanya itu kita sesuaikan dengan ininya, dengan mubtadanya. Ya. Mubtadanya itu jamak perempuan. Jamak perempuan itu hunna. Coba lihat di situ tabel. Jamak perempuan itu hunna. Ini hunna. Jadi kita menggunakan fi'il mudhari untuk hunna ya. Fi'il mudhari untuk hunna itu cirinya awalan ya, kemudian dia berakhir dengan nun niswah. Ya, berakhir dengan nun niswah. Jadi al khayatatu yarji'na. Jadi awalannya ya. Awalannya ya. Yarji'na. Yarji'na ya, yarji'na nadiran, atau di sini kita buat nadiran ya, jarang-jarang. Yarji'na ilal baiti bil hafilah dengan bus. Oke, yang terakhir ibuku itu tunggal ya. Tunggal berarti nanti kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah tinggal balik saja. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Membaca itu qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Yaqra'u itu untuk huwa ya. Yaqra'u. Kalau untuk hiya ini ya ganti dengan ta, taqra'u. Jadi taqra'u ya, itu kata kerjanya. Siapa yang taqra'u itu biasanya itu coba lihat, biasanya itu adatan ya. Biasanya adatan, pada adatnya, adatan usually, adatan taqra'u adatan ummi atau taqra'u ummi adatan ya. Ini bisa juga diletakkan setelah ummi ya. Taqra'u ummi adatan. Apa yang ibuku baca? Al-Qur'ana oleh karena objek ya. Setelah sholat subuh, ba'da. Kalau setelah subuh ba'dal fajri. Kalau setelah salat subuh ba'da salatil fajri. Ba'da salatil fajri. Ini majrur oleh karena setelah ba'da. Ini majrur oleh karena mudhaf ilaih ya. Jadi taqra'u adatan, taqra'u ummi adatan al-Qur'ana ba'da salatul fajri. Itu fi'liyah. Kalau ismiyah tinggal balik saja. Oleh karena subjeknya itu tunggal ya. Jadi ummi adatan, baru kata kerja. Kata kerja itu tidak mengalami perubahan oleh karena subjeknya itu tunggal. Taqra'u.
Ya ummi adatan taqra'ul Qur'ana ba'da salatil fajri. Alhamdulillah kita sudah terjemahkan 12 kalimat latihan. Ada 6 nomor, setiap nomor itu 2 kalimat, 2 macam kalimat, fi'liyah dan ismiyah, berarti total kalimat latihan itu 12 ya. Mari kita cek sekali lagi. Taqra'u ummi adatan al-Qur'ana ba'da salatil fajri. Jadi ibuku biasanya membaca Al-Quran setelah sholat fajar. Itu kalau fi'liyah. Kalau ismiyah, balik. Ummi adatan taqra'ul Qur'ana ba'da salatil fajri. Jadi kita tidak membuat perubahan di kata kerja oleh karena subjeknya ditunggal ya. Oke, nomor 5, tarji'ul khayatatu ilal baiti bil hafilah. Apa namanya itu jarang-jarang ya, jarang-jarang. Jadi tarji'ul khayatatu nadiran ilal baiti bil hafilah. Kalau kita ubah ke dalam jumlah ismi, hati-hati oleh karena subjeknya itu jamak. Al khayatatu nadiran yarji'na ilal baiti bil hafilah ya. Oke, berikutnya tahmilu ahyanan Fatimatu. Tahmilu Fatimatu ahyanan juga bisa. Tahmilu Fatimatu ahyanan. Jadi Fatimah ahyanan kadang-kadang membawa tasnya haqibataha ila suqi kulla sabahin. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, balik saja. Oleh karena subjeknya itu tunggal. Jadi Fatimatu ahyanan tahmilu haqibataha ila suqi kulla yaumin. Berikutnya, yazra'ul fallahuna al-mauza kulla sanah. Jadi petani-petani itu menanam pisang setiap tahun. Ini fi'liyah. Nah, jadi fi'liyah itu kata kerja dengan subjek itu hanya perlu disesuaikan dalam hal jenis kelamin saja, tidak dalam hal bilangan. Jadi ini tidak perlu dijamakkan. Nah, tapi kalau kita ubah ke dalam bentuk fi'liyah, ismiyah, kita dulukan al-fallahuna, baru di sini kita gunakan kata kerja jamak. Al-fallahuna yazra'una, bukan al-fallahuna yazra'u ya. Al-fallahuna yazra'una al-mauza kulla sabah. Ini yaji'u Marwanu ilahuna sabahan. Jadi Marwan sering ya. Ini apa ini? Ini sering ya. Ya, sering itu apa? Sering itu coba lihat ghaliban. Nah, jadi ini kurang ini ya. Jadi yaji'u ghaliban Marwanu ilahuna sabahan. Kalau kita ubah ke dalam bentuk, tambahkan ini ya, ghaliban. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, jadi tinggal ubah posisi ini saja, subjek saja ke depan. Marwanu yaji'u ghaliban ilahuna sabahan ya. Oleh karena apa? Oleh karena subjeknya itu tunggal. Yang terakhir, tazuru Aisyatu Fatimata kulla usbu'in. Jadi Aisyah marfu, mengunjungi Fatimah mansub oleh karena objek setiap minggu ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, ya ubah saja posisi subjek dan kata kerja. Yang lain tidak berubah ya. Jadi tazuru Aisyatu tazuru Fatimatu kulla usbu'in, oleh karena subjeknya itu tunggal. Oke, sekian edisi 274. Insyaallah kita lanjutkan edisi 275 ya. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.